Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Saya kembali ke Rebecca. Rebecca, kalau tidak salah dalam pementasan kemarin ini ada sebuah karya baru yang dipentaskan di kompetisi La Maestra. Ini boleh cerita sedikit terkait dengan hal ini? Ya, jadi kemarin itu waktu lagi kompetisi kita dikasih 2 new contemporary works. Jadi 2 karya yang baru dan khusus ditulis atau digubah untuk kompetisi tersebut. Satu dari Alexandre Grimo yang namanya Humus, dan satu lagi dari Fabio Facchi, orang komposer Italia yang namanya Was Beethoven African. Waktu dikasih ini saya sangat bersyukur. Kenapa? Karena sebagai musisi kita mengetahui bahwa semua komposer itu mengubah lagu baru. Seperti Beethoven, meskipun kita tahu Beethoven itu menulis lagu dari berapa ratus tahun yang lalu, tapi Beethoven waktu dia hidup, dia menulis lagu baru. Gitu. Seperti ada musisi sekarang Mas Adi juga ya, dia menulis lagu, mengaransemen lagu, pasti Mas Adi sendiri juga bisa sharing bahwa sebagai komposer itu mereka selalu terinspirasi untuk menulis lagu baru. Dan saya merasa penting sekali sebagai musisi sekarang bahwa kita harus nggak cuman mementaskan lagu-lagu yang musik klasik yang bagus yang dari lama, dari komposer-komposer yang sudah meninggal, tetapi juga menggarap musik-musik dari komposer-komposer yang masih hidup. Itu 2 hal yang harus dijalankan. Makanya di Jakarta saya sedang menggalakkan di bulan Oktober nanti yang namanya ensemble kontemporer. Ensemble kontemporer itu akan mementaskan lagu-lagu atau musik-musik dari komposer-komposer yang masih hidup. Itu sangat penting bagi masa depan bangsa. Itu juga untuk memperkenalkan juga musik-musik klasik ini juga menjadi salah satu caranya sebenarnya ya, Rebecca ya? Iya. Oke, tadi gini, terkait dengan performance kan ini biasanya, koreksi ya kalau saya salah Rebecca, biasanya dia berlangsung satu performance 1,5 jam ya dalam performance itu. Ini apa saja sih yang disiapkan selama itu? Jadi sebenarnya orang kalau lihat misalkan saya kemarin perform itu mereka lihat ujung dari puncaknya piramid. Sebenarnya kita harus memikirkan bahwa piramid itu mulainya dari bawah. Jadi yang paling bawah itu dari waktu kita muda. Saya masih muda, atau Mas Adi waktu itu masih muda. Semua musisi Indonesia, musisi di luar negeri itu kita mulai dari anak kecil, belajar piano, belajar alat instrumen apapun gitu. Jadi disiplin itu dimulai dari muda. Dan juga mental dan fisik itu bagaimana mempersiapkan sebuah lagu, mempersiapkan sebuah episode dari muda. Waktu performance 1,5 jam itu dibutuhkan mental dan kekuatan dari mental dan fisik. Karena mental itu you have to think about all of the different aspects of the music, mesti mengerti timing, space daripada musisi, dan juga akustik segala macam. Fisik itu juga, jadi benar-benar bisa space dari awal sampai belakang. Nggak semua energi dikeluarin 5 menit pertama. You need to know how much energy you can give and how much energy you can take gitu. Ya, apalagi berdiri 1,5 jam itu juga lumayan ya, makanya fisiknya harus kuat. Mas Adi, ini mungkin juga menjadi pengalaman Anda tentunya berdiri lama 1,5 jam, konsentrasi juga terpecahkan atau seperti apa nih Mas Adi? Ya, kalau udah di podium lupa, lupa capek. Biasanya kadang aku lagi sakit gitu ya, jadi badan nggak fit. Tapi begitu udah podium dan apalagi udah konser selesai, aku rasa Rebecca juga nggak mengalami hal yang sama. Hilang itu semua derita gitu. Yang kita pikirkan hanya the joy of music, kemudian the joy of sharing beautiful music to the audience gitu. Itu yang ada ajaibnya memang di sini gitu ya. Ya, dari aku itu aja. Oke, Mas Adi ini ya, ini mungkin pertanyaan yang sama juga untuk Rebecca. Kalau kita melihat dunia musik, salah satunya juga musik klasik, ini kedepannya baik Mas ADMS dan juga Rebecca tuh melihat musik klasik di Indonesia
ke depannya itu akan seperti apa sih? Mungkin dari Mas Adi dulu. Musik klasik, baik klasik tradisi kita sendiri maupun klasik barat, itu orang bilang art music atau musik seni, as opposed to musik pop atau apa ya, yang komersial gitu ya. Di mana art music itu membutuhkan support dari pemerintah, dari swasta dan sebagainya, yang tanpa subsidi, tanpa keringanan pajak, tanpa itu segala macam, sulit diharapkan bisa tumbuh sehat. Di luar, di negara maju semua begitu, ada keterlibatan yang besar-besar itu, baik pemerintah maupun perusahaan. Jadi mudah-mudahan keberhasilan Rebecca ini juga ikut membuka mata bahwa ini kita nih, misalnya pemerintah gitu ya, kita boleh dibilang nggak doing banyak untuk hal ini gitu, tapi udah ada hasil. Nah ini mudah-mudahan membuka untuk memberikan lebih banyak untuk pengembangan musik klasik. Buat saya ini harapan, karena dulu ya saya awalnya kecil musik klasik, senang gitu, memulai sekolah kenal musik pop. Kemudian begitu saya fight untuk bisa hidup di musik, akhirnya saya nggak mau terima uang dari orang tua sejak lulus SMA. Saya harus mikir gimana caranya supaya bisa buktikan musik bisa hidup. Nah, musik klasik waktu itu, wah apalagi orkes, nggak kepikir. Musik pop. Nah, kemudian begitu ada perjuangan untuk bikin orkes, akhirnya repertoarnya jadi semua kompromistis untuk bisa masuk di audiens gitu ya. Nah, sekarang Rebecca sementara dengan concert hall yang udah ada, dengan support yang ada, terbukti dengan kerja kerasnya, dengan talentanya, menaikkan level apresiasi musik klasik kita secara umum. Mudah-mudahan nantinya ini mudah-mudahan akan membuka babak baru, musik klasik di Indonesia akan lebih baik. Saya yakin sekali. Oke, ini musik klasik banyak yang bilang juga musik yang berat, bisa dibilang kayak gitu ya, agak susah dimengerti seperti itu. Tapi kalau mungkin dimainkan dengan ya nggak usah dipikirin, tapi dinikmati, mungkin ini bisa lebih enjoy gitu. Semua orang bisa senang dengan musik klasik ini. Mungkin dari Anda Rebecca, bagaimana tentunya masa depan musik klasik, dan juga mungkin masukan kepada anak-anak muda Indonesia yang ingin juga menjadi konduktor atau musisi-musisi baru juga yang ingin terjun ke dunia ini, apa juga pesan dari Anda? Ya, sebenarnya saya mau menambahkan juga dari Mas Adi. Saya setuju sekali dengan perkataan dari Mas Adi. Kita harus membangun dan terus maju dari bangsa Indonesia. Ada beberapa hal yang saya mau tekankan. Satu, kita nggak boleh lupa mengenai generasi yang sudah membuka jalan untuk kita. Jadi seperti yang Pak Mas Adi pernah mention, Bapak Stephen Tong, ayah saya, dari saya kecil beliau sudah sangat ingin sekali bangsa Indonesia atau Indonesia sendiri mempunyai concert hall. Tapi sudah lama-lama ditunggu-tunggu, tidak ada gerakan. Jadi beliau sendiri akhirnya memutuskan untuk kita harus ada concert hall yang baik. Dan puji syukur kepada Tuhan, itu adalah salah satu concert hall yang terbaik sekarang, malah kalau nggak di Asia juga di seluruh dunia. Dan ini bukan saya yang ngomong, bukan bapak saya yang ngomong, atau itu banyak sekali musisi internasional yang sudah datang dan mereka sangat mengakui gitu. Hal kedua, saya juga kita harus juga ingat kepada generasi-generasi seperti Mas Adi yang dulu struggle sekali ya, terus generasi papa saya juga yang sudah membuka jalan sebenarnya untuk generasi muda. Dan kita harus mengingat juga sebagai musisi-musisi Indonesia yang mereka sudah membuka jalan untuk musisi-musisi muda yang lainnya. Dan banyak sekali seperti ada beberapa musisi-musisi kita yang sudah sekolah di luar dan mereka sudah sangat baik sekali kualitasnya, dan mereka sebenarnya ingin sekali punya kesempatan balik, tapi kadang-kadang ya baik mungkin dari pemerintah belum ada kesempatan yang banyak di Indonesia. Jadi ini yang harus digalakan. Musik klasik di Indonesia sebenarnya baik sekali masa depannya jika masyarakat dan pemerintah mengerti bagaimana pentingnya musik klasik ini sebagai perkembangan dari budaya untuk satu negara. Karena
perkembangan budaya yang maju adalah perkembangan yang di mana culture-nya itu beraneka ragam. Semakin beraneka ragam dan semakin tinggi budayanya, semakin maju negara tersebut. Nah, ini yang mesti digalakan. Kenapa? Kadang-kadang kita bisa melihat Singapura atau baik mungkin dari China atau dari Taiwan, mereka lebih maju, quote and quote ya, sebagai satu negara secara keseluruhan karena mereka sangat mementingkan budaya yang tinggi, musik klasik atau seni gitu. Dan ini yang harus dijalankan kita sebagai generasi yang muda. Kita harus terus mendorong anak-anak bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia itu bangsa yang tidak bodoh. Bangsa yang menurut saya sangat diberkati Tuhan dan sangat pintar. Cuman kadang-kadang kurang banyak kesempatan. Nah, ini yang kita sebagai orang Indonesia untuk generasi muda harus lebih banyak lagi menggalakkan yang namanya kesempatan untuk generasi berikutnya. Oke, baik, kita harapkan dengan ini Rebecca telah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Tadi apa yang katakan Mas Adi bahwa bisa membuka mata, tidak hanya mata dari para generasi selanjutnya, tapi juga mata pemerintah untuk memberikan kesempatan dan peluang infrastruktur juga untuk mendorong anak-anak bangsa ini untuk berprestasi di dunia musik. Khususnya juga salah satunya adalah konduktor ini. Terima kasih Mas Adi MS, terima kasih Rebecca telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Dan pemirsa, demikianlah Lunch Talk hari ini. Tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eliza Hasan undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.